Halo para engineers, ya selamat datang di channel Hilman Conveyor. Seperti nama channel ini, saya akan banyak mengulas semua hal tentang conveyor. Dan part 1 ini, saya akan memberikan wawasan kepada teman-teman tentang definisi conveyor, manfaat-manfaatnya, dan jenis-jenis conveyor. Pantauin terus ya. Dalam dunia industri, dewasa ini kita mengenal dengan revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana pemanfaatan teknologi mekanik, elektrik, serta internet dipadukan sehingga menghasilkan smart factory. Smart factory yang dimaksud ialah proses produksi fisik yang dapat dikontrol dan disalin secara virtual. Lewat internet, sistem fisik mesin dan manusia berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan real time. Salah satu dari pemanfaatan teknologi ini adalah otomasi proses, antara lain penggunaan robot, mesin produksi, dan conveyor system. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Balik lagi ke pasal UUD, ujung-ujungnya duit untuk perusahaan. Ya, untuk itu saya buat conveyor system channel ini. Langsung aja ya ke pembahasan conveyor. Sebenarnya conveyor itu sendiri apa sih? Conveyor adalah suatu alat untuk memindahkan barang atau produk dari suatu posisi ke posisi yang lain pada lingkungan kerja. Nah, manfaat penggunaan conveyor sendiri antara lain, yang pertama, menurunkan biaya produksi. Karena pemindahan produk dapat lebih cepat dan mudah dikontrol, serta membutuhkan SDM yang lebih sedikit. Kedua, menghemat space storage atau ruang penyimpanan. Karena dengan conveyor, proses produksi dapat dilakukan dengan inline atau continue secara berkelanjutan dan first in first out. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan conveyor, penggunaan sumber daya dapat berkurang dengan hasil produksi yang sama atau lebih besar. Yang keempat, mengurangi resiko kecelakaan kerja karena pergerakan forklift dan orang dengan cara manual akan jauh lebih berkurang karena penggunaan conveyor tersebut. Yang kelima, mengurangi produk cacat karena dengan proses otomasi conveyor, produk berada di jalur conveyor yang lebih aman dengan kecepatan yang dapat diatur, stabil, kemudian dibandingkan proses perlakuan manual. Manusia kan pick and place, pengangkatan, dan penaruhan produk. Conveyor sendiri terbagi menjadi dua bagian besar dalam dunia industri. Yang pertama, conveyor bulk material handling. Ini umumnya digunakan pada aplikasi di dunia industri tambang, batu bara, semen, pakan ternak, garam, gula, dan lain-lain. Intinya untuk material yang berupa bulk. Kemudian yang kedua, conveyor unit material handling. Ini umumnya digunakan pada aplikasi industri food and beverage, consumer goods, courier and parcel, logistik, dan e-commerce, serta lain-lain. Jenis-jenis conveyor bulk handling sendiri juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada belt conveyor dengan V-roller guide frame. Ini yang sering dipakai di tambang batu bara, emas, perak, nikel, pakan ternak, dan lain-lain. Yang kedua juga ada jenis screw conveyor namanya. Jadi dia memanfaatkan screw yang didrive oleh motor untuk mengantarkan material. Biasanya digunakan untuk mengantarkan tepung, gula, garam, biji plastik, dan lain-lain. Yang selanjutnya juga ada pneumatic atau air conveyor. Artinya air ini bahasa Inggris ya, menggunakan tenaga angin untuk mengantarkan material, biasanya untuk powder, tepung, butiran-butiran, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis conveyor untuk unit material handling. Jenis-jenisnya cukup banyak ya kalau unit material handling. Itu yang pertama ada roller conveyor.
roller conveyor sendiri terbagi beberapa jenis. Yang pertama, driven roller conveyor, artinya menggunakan roller untuk mengantarkan barang, namun dengan namanya driven berarti dia menggunakan motor. Yang kedua juga ada gravity roller conveyor. Sesuai namanya, tidak menggunakan motor sehingga memanfaatkan gravity atau dorongan. Yang lainnya juga ada spiral gravity roller conveyor, dan yang terakhir juga ada namanya flexible roller conveyor. Jadi dia bisa dipanjangkan dan dipendekkan sesuai namanya, fleksibel, kemudian bisa dibelokkan. Nah, itulah keunggulannya. Selanjutnya juga ada belt driven conveyor, atau orang sebut pendeknya biasanya belt conveyor. Nah, ini belt conveyor juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu horizontal belt conveyor, kemudian incline dan decline belt conveyor. Ya, ini lebih banyak digunakan dibanding roller conveyor nih untuk decline dan incline. Artinya incline itu conveyor menanjak, decline itu menurun. Karena biasanya lebih cenderung kebanyakan belt conveyor yang digunakan untuk incline dan decline, karena belt mempunyai friction yang lebih besar dibandingkan material besi pada roller. Dan yang terakhir juga ada spiral belt conveyor, itu ada yang naik dan ada yang turun, seperti itu. Kemudian salah satu jenis conveyor unit material handling juga ada chain conveyor. Ini biasanya untuk palet atau material, untuk di posisi bagian ujung juga bisa, dan mengantarkan juga bisa. Kemudian selanjutnya ada salah satu jenis unit conveyor unit material handling juga ada modular belt conveyor. Ini juga modular belt merupakan sebenarnya pengembangan dari belt conveyor, dikarenakan keterbatasan dari sifat material belt itu sendiri. Seperti namanya, modular belt ini punya bahan polimer, jadi polioksimetilin dan polipropilin. Biasanya materialnya tahan panas, tidak mudah getas terhadap air, tidak mudah robek. Nah, ini jenis-jenisnya ada yang horizontal modular belt conveyor, ya lurus saja gitu transfernya. Kemudian juga ada incline dan decline modular belt conveyor, jadi naikkan atau turunan. Dan terakhir juga ada spiral modular belt conveyor. Oke, itu jenis-jenis dari modular belt conveyor. Kemudian ada lagi untuk tabletop chain conveyor. Nah, ini salah satu jenis unit material handling juga. Tabletop chain ini mempunyai sifat yang ya kurang lebih mirip dengan modular belt, karena beban dasarnya juga sama, polimer, polioksimetilin, POM, dan umumnya digunakan untuk mengantar barang yang lebih kecil dan ringan, serta mempunyai space yang cukup sempit ya di pabrik. Nah, jenis-jenisnya sendiri ada serupa, horizontal tabletop chain conveyor, lurus saja. Kemudian ada yang incline dan decline tabletop chain conveyor untuk menanjak dan turunan. Dan terakhir juga ada spiral tabletop chain conveyor. Sekian dan terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang conveyor. Jika ada pertanyaan atau konsultasi mengenai conveyor, silakan menghubungi saya di nomor kontak dan email di deskripsi video ini. Sampai jumpa di next video.